Baku udah pulang nih Yongviano. Ya, sorry banget gue bikin video ini benar-benar baru bangun. Jadi gue mau cerita sedikit bahwa waktu gue untuk kembali ke Australia semakin dekat. Dan langkah pertama yang harus dilakukan adalah pastinya pesan tiket pesawat. Di video ini gue bakalan sharing tentang packing, termasuk ini juga pesan tiket pesawat ke kalian, mudah-mudahan membantu. Nah, untuk pesan tiket pesawat, biasanya yang gue lakukan kalau misalnya tiketnya harganya agak mahal, itu gue cari situs yang paling murah. Karena perbedaannya tuh biasanya signifikan. Kalau misalnya nggak terlalu mahal, misalnya harganya di bawah 1 juta gitu ya. Paling perbedaannya 50.000 sampai 100.000 gitu, nggak terlalu signifikan. Gue biasanya pakai aplikasi yang ya gue punya aja, yang sering gue pakai gitu. Ya karena video ini tidak disponsorin, gue sebut aja lah. Gue biasanya pakai Traveloka. Tinggal ngecek dari situ, gue pesan dari situ. Itu kalau yang harganya nggak terlalu mahal. Tapi kalau harganya cukup mahal, misalnya di atas 5 juta, itu biasanya perbedaan harganya tuh lumayan tuh, 300.000, 400.000 gitu. Makanya untuk yang harganya agak mahal, gue biasanya cari opsi yang termurah. Nah, cara cari opsi yang termurah itu ada beberapa cara. Paling nggak ada 2 cara yang sering gue pakai. Yang pertama, gue pakai ada namanya website cheapflights.com apa kalau nggak salah. Ada banyak sih websitenya. Jadi di situ nanti dibandingin tuh harga di aplikasi, terus tuh tinggal pilih aja yang termurah. Atau yang paling gampang caranya itu lu ke Google, terus ya tinggal lu ketik aja flights dari mana ke mana. Misalnya di case gue dari Jakarta ke Melbourne, tanggalnya lu adjust, terus filternya di situ lu coba ganti-ganti. Kayak misalnya gue maunya flight yang non-stop, jadi nggak pakai transit. Nah, tinggal gue ganti itu non-stop. Dan nih gue kasih screenshotnya ke kalian nih, keluar gitu. Ada 2 opsi airlines dan 2 opsi jam yang berbeda. Nah, tinggal gue pilih aja. In this case gue maunya sampai lebih awal. Jadi gue pilih yang Garuda 5,5, lebih mahal, tapi ya bukan gue maunya sih, gue harus sampai lebih awal karena di hari setelahnya gue harus interview. Nanti gue akan cerita juga. Nah, ini tinggal lo klik aja, di situ kelihatan tuh itu website ini atau aplikasi ini ngasih harga berapa dan sebagainya. Tapi harus hati-hati juga karena ada beberapa harga yang ini yang ditunjukin ini itu tuh di luar pajak. Kalian harus masuk ke aplikasinya biar lihat harga fixnya tuh berapa gitu. Dan inilah yang sekarang gue lakukan. Gue lagi membandingkan 2 aplikasi atau website yang berbeda, trip.com sama Traveloka. Gue baru mau bandingin nih. Nanti gue akan sharing ke kalian akhirnya gue pilih yang mana dan kenapa. Oke? Tadi akhirnya udah gue pesen. Dari 2 opsi itu akhirnya gue pesen di Trip karena seperti yang gue bilang harganya lebih murah. Waktu gue klik itu di Traveloka setelah ditambahkan teks dan sebagainya jadi 5,9. Sedangkan di Trip itu 5,5 gitu. Lumayan kan 400.000. Jadi udah gue pesan yang di Trip dan sudah terbooking. 3 hari lagi, hari Minggu subuh saya sudah ada di Australia. Jadi itu saran gue, kalau harganya beda jauh ya pakai cara gue, silakan untuk membandingkan. Tapi kalau harganya bedanya sedikit, pakai aplikasi yang biasa kalian pakai aja karena lebih enak kan, detailsnya, nama kalian, kartu identitas, nomor identitas dan sebagainya udah ada di situ gitu. Jadi lebih enak. Cuma kalau bedanya kayak gue 400.000 gini, worth the effort lah buat cari aplikasi lain. Seperti yang kalian lihat, saya bawa handuk, saya mau mandi dulu. Gue akan cerita lagi ke kalian apa plan gue sampai di sana, kenapa gue bisa dapet interview kerja, dan ya persiapannya kayak apa aja. Oke? Anjir, penyakit gue nih, hampir lupa ngonten lagi. Gue emang belum packing, untung aja belum packing, jadi kalian masih bisa lihat prosesnya. Tapi sebelum gue ceritain soal kerjaan, gue mau cerita dulu persiapan gue ini. Jadi salah satu persiapannya adalah beli obat-obatan, dan sekarang gue lagi beli obatnya di apotek. Untuk obatnya sendiri, gue ternyata ada catatan dari tahun lalu, dan seterusnya gue simpan jaga-jaga kalau ditanya di bandara Aussie. Tapi sebenarnya hampir nggak pernah sih kejadian ditanya gitu, paling cuma ditanya bawa obat-obatan apa enggak, dan ya gue tinggal bilang ya obat-obatan yang general gitu, yang umum. Jadi just in case gue simpan struknya, dan gue sempat foto juga. Jadi gue kesini itu tinggal beli yang sama dengan yang pernah gue beli waktu itu. Gue akan share ke kalian di sini. Ini struknya apa aja, kalian bisa lihat di situ. Di situ ada obat buat pilek, batuk, paracetamol juga buat demam, multivitamin, ada salep juga, salep kalau misalnya pegel-pegel tuh, terus ada salep kalau keseleo ada juga. Sebenarnya bisa nggak dicari di Australia? Bisa, tapi ada beberapa yang pertama harganya lebih mahal, kayak salep-salep yang buat pegel tuh di sana
misalnya Voltaren ya, merek Voltaren, yang tahu di sana ada juga tapi harganya ya lumayan banget gitu. Yang kecil 120.000 gitu, sedangkan di sini yang kecil ya mungkin 50.000, 40-50.000 gitu lah. Dan ada juga di Australia itu banyak banget obat-obatan yang nggak bisa sembarangan didapat, terutama yang ada label-labelnya kayak mana gue cari ya ini, diliatin lagi malu gue. Ya pokoknya kalian suka lihat yang kalau di obat tuh ada lambang kayak K warna merah gitu. Di Indo dia dijual bebas aja gitu. Nah, padahal itu seharusnya kan menggunakan resep dokter. Nah di Australia itu cukup strict, cukup ketat. Jadi yang kayak gitu-gitu itu nggak bisa dijual bebas. Dan ada beberapa obat yang kayak misalnya contohnya salep jamur. Ya gue emang nggak jamuran sih, tapi gue beli aja gitu, just in case. Karena di Australia setahu gue salep jamur itu bisa dibeli kalau ada resep dokternya gitu. Ya saran gue untuk obat-obatan yang general, yang umum, beli aja di Indonesia gitu. Nah ada satu yang nggak boleh ketinggalan, tolak angin. Gua di Indo sih nggak konsumsi tolak angin, tapi ya bagus buat jaga-jaga di sana, apalagi pas musim dingin tuh. Terus pas capek juga bisa pakai tolak angin. Nah kayak gini nih misalnya, ini kan ada yang biru, ada yang hijau. Gue lupa artinya apa, tapi seingat gue kalau yang merah yang ada K-nya itu bener-bener harus dengan resep dokter karena itu obat keras. Tapi ya di Indo masih banyak yang ya dijual aja gitu. Ya selama nggak disalahgunakan sih memudahkan kita ya gitu sebagai orang yang sakit atau yang akan sakit gitu. Karena nggak perlu ngeluarin biaya konsultasi dokter lagi gitu-gitu. Udah nih, obat-obatnya sudah siap. Nah, jangan lupa disimpan struknya. Tadi gue udah sampaikan, jaga-jaga kalau ditanya, walaupun jarang banget, tapi ya jaga-jaga aja, disimpan. Tadi ada beberapa tambahan buat obat batuk kering sama batuk berdahak. Sebenarnya kalau ikutin ini tuh udah ya sedikit banyak aman lah untuk penyakit-penyakit yang kayak gitu-gitu gitu. Pilek, batuk, sariawan, jamur, keseleo, pegel-pegel. Kalau mau beli koyo, beli koyo. Cuma inilah nih, gue sharing aja ke kalian. Ini lebih lengkap daripada yang capturean tadi. Oke, ini dia proses selanjutnya, packing. Kalian bisa lihat baju-baju. Dan sebenarnya ini tidak baik untuk ditiru. Gua waktunya tuh agak mepet. Ini udah jam 5.47. Gua itu harusnya berangkat jam 8. Jadi tinggal 2 jam lebih sedikit, 2 jam 10 menitan lah. Kemarin setelah gue beli obat itu gue potong rambut. Nah, potong rambut ini langkah yang cukup esensial untuk kalian lakukan apabila kalian mau terbang ke Australia. Kenapa? Karena potong rambut di sana mahal. Jadi potong rambut di sini dulu. Di sana mungkin akan tetap potong rambut, cuma ya mungkin dalam 1 bulan lah gitu. Ya lumayan lah menghemat daripada potong di sana, harganya 300 sampai 400 ribu gitu kan. Bahkan bisa lebih mahal lagi. Anyway, itu kegiatan yang kemarin gue lakukan, dan sekarang packing. Gue mau kasih tahu yang penting-penting aja. Tentunya baju. Lagi-lagi gue kasih tahu, harus tahu ya kalian musim apa yang akan kalian hadapi. Kalau gue sendiri, gue akan menghadapi musim dingin tidak lama lagi, maka gue bawa beberapa baju tebal seperti ini. By the way, gue nggak bisa jauh-jauh karena kalian bisa lihat nih, lagi dicas. Terus kalau kalian lihat di sini, baju gue nggak terlalu banyak untuk orang yang mau keluar negeri gitu ya. Kelihatannya kayak mau ke trip di Jogja lah gitu. Alasannya karena gue memilih untuk beli baju aja di sana. Beli bajunya itu baju thrift, baju-baju second gitu, untuk baju-baju rumah. Jadi gue fokus bawa baju-baju kerja dan baju-baju buat pergi aja gitu. Karena di sana cukup murah harga-harganya. Gue udah pernah buat videonya, mungkin satu baju 50.000 gitu-gitu. Dan ya gue udah lebih tahu juga sih kira-kira apa yang gue butuh. Bukan hanya baju ya, termasuk makanan. Makanya gue lebih santai. Gue kali ini nggak bawa makanan sama sekali. Nggak ada. Kalian bisa lihat di situ. Kalau di tahun pertama yang gue ceritain kan gue bawa Indomie, tuna dan sebagainya. Sekarang nggak ada. Bener-bener ya kayak gue mau ke itu tadi, liburan keluar kota gitu. Apalagi yang penting ya, ini yang tidak boleh kalian miss ya, yang tidak boleh kalian miss itu kacamata. Terutama buat kalian-kalian yang minus, kacamata di sana itu dia prosesnya dia harus tes dulu gitu-gitu. Nggak bisa kalian datang terus mata saya -3 bikin kacamata, nggak bisa gitu. Ada prosesnya, ada tahapan yang harus dilalui. Mungkin ya sama kayak di optik-optik gitu ya, ada tes mata dan sebagainya. Lalu baru bisa beli kacamata. Nah untuk kacamatanya ini sendiri itu mahal. Gua cari yang harganya di bawah 600.000 waktu itu nggak dapet gitu. Susah banget, dan rata-rata harganya itu di 1 sampai 2 juta untuk kacamata. Makanya buat kalian-kalian yang minus, bawa kacamata dari sini. Kalau bisa bawa cadangannya. Gue sendiri bawa 2 kacamata. Ini yang satu, dan satu lagi adalah di dalam situ tuh yang warna oranye.
Plus gue bawa soft lens juga karena ya gue banyak pakai soft lens gitu. Gue bawa sampai nampak apa. Sebenarnya itu harusnya lebih dari cukup sih. Lebih ke gue belinya kebanyakan sih. Jadi ya udahlah gue bawa aja. Obat-obatan kalian sudah lihat kemarin, itu penting juga. Kemudian ini peralatan mandi. Kalian punya opsi untuk beli peralatan mandi di sana, yang mana harganya sebenarnya nggak terlalu jauh sih, sedikit lebih mahal aja. Karena ya itu kan tergantung produknya apa dan sebagainya. Gue sih udah nemu hacksnya kalau mau yang paling murah. Ya ada tempat yang dia menjual produk-produk yang deket-deket expire. Cuma kalau sabun shampoo gini ya setahun juga kayaknya masih terhitung deket sih. Salah satu opsi juga kalau mau cari barang-barang murah. Atau kalaupun mau sabun shampoo yang oke gitu, yang di supermarket ya bisa-bisa aja. Ada banyak pilihannya kok. Mungkin di Indonesia 60.000, di sana 80.000 gitu. Jadi tidak terlalu beda jauhnya. Untuk itulah gue bawa seperlunya aja. Ini kalian bisa lihat di sini. Kemudian notebook ya ini terserah aja. Udah sih itu aja sih yang gue bawa. Bener-bener nggak seribet yang pertama. Bidet. Nah kenapa gue nggak bawa bidet? Karena bidet gue yang lama tuh gue buang. Jadi ya gue nggak punya bidet sekarang. Gue baru inget gitu. Ya kalau gue pesan sekarang udah nggak sempet. Dan gue masih utang cerita ke kalian soal pekerjaan. Tenang aja, gue tetap akan cerita. Gue nggak nemu-nemu waktunya karena semakin dekat waktu pulang lu kan biasanya semakin banyak pertemuan-pertemuan kan gitu, diajakin teman gitu-gitu. Dan itulah yang terjadi di gua. Gua mau lanjut packing. Setelah packing nanti, oh satu lagi terakhir. Gua doang sih, ini gue yakin gua doang sih. Gua bawa ini alat DJ. Dan laptop. Di sana ada laptop. Ini PR. Ini nambah-nambah PR gue, tapi ya udahlah, toh barang-barang yang gue bawa tidak banyak. Harusnya sih lancar-lancar aja. Segitu aja, gue mau lanjut packing. Nanti gue akan cerita soal rencana gue di sana dan gimana sih kok gue bisa dapat interview kerja walaupun gue di Indonesia. Oke? Ya, gue seharusnya udah berangkat, cuma gue lagi nunggu teman gue yang mau kesini. Dari hitung-hitungan waktunya sih sempet ya harusnya. Aman. Nah, gue cerita proses kerja atau proses dapat kerjanya tuh di sini aja kali ya. Mungkin sekitar 2 minggu lalu, gue mulai cari kerja yang lumayan intens, dan gue sempat upload juga di Instagram Story. Storynya gue akan attach di sini biar kalian lihat. Gue cari di beberapa website. Websitenya salah satunya tuh AgriLabor Australia. Di AgriLabor Australia itu kalian bisa pilih state-nya atau provinsinya, kemudian jenis pekerjaannya dan lain-lain gitu. Ya tapi kalau pasti diterima apa enggak ya jelas tidak. Nah kemungkinannya seberapa besar? Well I would say kemungkinannya cukup besar sih, karena gue pernah coba dulu. Tequila. Karena gue pernah coba dulu dan dalam beberapa hari itu langsung ditelepon. Cuma, nah itu mereka biasanya hubunginnya lewat telepon kan. Gue pakai nomor Aussie. Gue pakai nomor Indo, jadi nggak bisa ditelepon nomor gue. Itu salah satu kekhawatiran cari kerja di Indo tuh. Tapi sebenarnya bisa diakalin dan ini yang gue lakukan. Jadi nomor Aussie gue itu gue beliin paket internasional roaming. Jadi nomor Aussie gue itu tetap bisa digunakan di Indonesia, kira-kira gitu lah. Agak mahal harganya tapi ya udahlah gimana gitu, biar dapat kerja. Kemudian tidak berhenti sampai di situ, gue cari dari Telegram. Ya seperti yang gue sudah bilang lah gitu. Ada banyak cara, gue coba beberapa cara itu. Salah satu cara yang paling ampuh adalah dengan bertanya ke teman. Dan dari cara inilah gue berhasil dapat interview kerja pada akhirnya. Jadi ada salah satu teman gue yang kerja di Meat Factory, 2 sebenarnya. Di Meat Factory yang berbeda. Kemudian gue coba apply aja kedua-duanya. Kebetulan dua-duanya reply email gue. Yang satu reply emailnya itu minta visa check gue dan paspor gue. Kemudian yang satu lagi langsung menanyakan availability gue untuk interview langsung in person. Jadi nggak bisa tuh online. Nah atas alasan itulah gue harus buru-buru berangkat. Dan kalau kalian lihat muka gue capek banget. Ya memang capek banget gue akhir-akhir ini. Banyak kegiatan, kemudian ya hari ini kurang tidur juga, dan ya tadi packing dan sebagainya. Gue aja nggak tahu ini ada yang ketinggalan apa enggak. Pokoknya di pikiran gue yang penting-penting udah gue masukin. Ya kalau ada yang ketinggalan ya udahlah, kita tinggal cari dulu terus beli di sana gitu.
Nah, balik lagi ke soal kerjaan, ya itulah pentingnya punya relasi. By the way, sorry kalau suaranya nggak sebagus video-video gue yang lain karena gue nggak pakai mikrofon. Gue sekalian bahas plan gue di Australia ini ya, berarti ya plan dalam waktu dekat ini. Jadi nanti setelah gue mendarat di hari Minggu siang, gue sampai di Melbourne. Gue akan langsung ke apartemen teman gue. Itulah untungnya punya teman, punya koneksi juga. Gue merasa bersyukur banget dibantu beliau. Dari apartemen teman gue harus langsung ke stasiun kereta menuju ke kota tempat interview gue ini. Cuma trikinya interview gue ini itu sebenarnya jam 10 pagi besoknya. Tapi kalau gue berangkat besok itu nggak sempet karena kereta ke kota namanya Warrnambool kotanya. Kereta ke kota Warrnambool ini paling cepat dia sampai pagi itu jam 10.40 apa kalau nggak salah. Yang mana ya gue sudah terlambat gitu. Jadi gue harus OTW dari malam sebelumnya, kemudian gue menginap 1 malam, baru besok paginya interview, baru pulang lagi ke Melbourne. Dan baru nanti lihat seperti apa perkembangannya, kapan kerjanya dan sebagainya, gue pasti akan update. Nah, berarti dari hari Minggu ke hari Seninnya, ke hari gue interview, yang pagi itu kan gue butuh menginap. Dan soal penginapan itu ada lagi teman gue yang menawarkan bahkan bukan cuma penginapan, tapi penjemputan juga gitu. Nanti gue akan coba bikin video YouTube-nya dan mudah-mudahan beliau mau direkam ya gitu. Kebetulan beliau kerja di situ juga, di meat factory yang itu juga, dan ini keuntungan besar buat gua karena gua bisa tanya-tanya dan cari informasi. Sekaligus ya itu, tanya apa kira-kira bagian yang paling tidak berat kerjaannya. Harusnya sih ada forklift ya, tapi ya gua nggak tahu. Nanti kita lihat aja. Ya, itu sih. Itu aja. Ya, itu deh, nanti di bandara gua bikin videonya sedikit. Habis itu ya udah selesai di situ, oke? See you di bandara. Masih di sini. Sebelum ke bandara, satu hal lagi yang gue mau curhat cerita ke kalian. Hal yang berat buat gue adalah ninggalin mereka. Sini, Tequila dan Udop. Sekalian gue kenalin, yang ini namanya Tequila, panggilannya Kila. Ini udah lumayan tua. Udah berapa Kila umurnya? 10 tahun. Udop, sini Udop. Nah, kalau yang ini yang akan keluar dari sini. Udop sini cepat. Udop mana Udop? Nah, tada. Yang ini umurnya 5 tahun. Betul, ini sudah 5 tahun, ini betul. Namanya Udop. Dipanggilnya Udop ya, betul. Cukup berat sih gue ninggalin mereka. Selalu sedih. Apalagi yang ini, Udop itu dia dari kecil sama gue. Dulu sempat ada momen dimana gue pergi, gue nggak kelihatan aja, kayak gue ke kamar mandi gitu, nggak usah pergi keluar, gue kamar mandi aja, itu dia nangis gitu, gonggong nangis. Tadi pun begitu, dia sudah tahu gue mau pergi. Setiap gue beres-beres, ada baju, koper dan sebagainya, dia tahu gue mau pergi jauh dan dia menunjukkan ekspresi sedihnya. Udah sini, pergi dulu ya. Pergi dulu boleh? Sini udah. Ya, ngambek. Udah, itu aja. Ya, saya sudah sampai di bandara dan sampai lebih cepat dari yang seharusnya. Tuh, masih jam 11 kurang 5. Masih aman banget. Pesawat gua kan jam 1.55, jam 2 loh. Ya bisa dibilang tepat waktu, datang 3 jam sebelum. Kalau ada pertanyaan harus 3 jam sebelum nggak? Sebenarnya enggak sih. Even 1 jam sebelum harusnya masih bisa-bisa aja. Even setengah jam bisa, tapi harus mulus gitu. Kan ada antrian di check-innya, ada antrian di pemeriksaan X-ray-nya, imigrasinya. Nah itu tuh, kalau antriannya nggak ada sih 30 menit cukup gitu. Ngantri-ngantri itu tuh yang bahaya tuh. Jadi ya memang disarankan ya segitu, 3 jam sebelum. Ya menurut gue 3 jam kelamaan sih. 2 jam lah, 2 jam itu ideal sih. Jadi nunggunya nggak terlalu lama juga. Anyway, gue langsung akan cari, ini gue terbang pakai Garuda. Seperti yang sudah gue bilang, karena udah pernah gue buat videonya ya di bandara. Jadi sepertinya tidak usah gue buat lagi. Oke, kalau gitu segitu aja dulu videonya. See you next video. Mudah-mudahan membantu.